Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Zulkarnain. Di sini saya ingin mempresentasikan atau mereview materi perkuliahan mengenai sistem indera atau panca indera. Sistem indera merupakan adalah organ akhir yang dikhususkan untuk menerima rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut dapat berupa cahaya, suara, bau, rasa maupun rabaan. Yang pertama di sini adalah ada sistem indera penglihatan atau mata. Yang pertama ini kita mengetahui atau kita lihat dulu struktur anatominya. Mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan tunika fibrosa yang kuat terdiri dari kornea dan sklera. Yang kedua ada tunika vaskosa atau koroid yang di dalamnya terdapat banyak pembuluh darah yang memberikan nutrisi pada mata. Kemudian yang ketiga adalah tunika nefrosa yang terdiri dari retina yang sangat penting dalam penglihatan kita. Kemudian selain 3 lapisan tersebut ada bagian-bagian lainnya, yaitu ada bilik mata depan atau kita kenal dengan aqueous humor. Kemudian ada lensa, ada iris, ada corpus pilaris, kemudian ada fovea, ada discus opticus dan corpus vitreus. Yang pertama ini kita bahas fungsi-fungsinya dulu. Sklera yaitu berfungsi untuk pelindung mata yang berwarna putih, yang ada di luar, yang di bagian depan mata. Saat apabila kita mengaca, bagian putih itu tersebut dapat terlihat. Nah, kemudian kornea itu berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada bilik mata depan atau aqueous humor yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada lensa dan kornea. Lensa dan kornea tersebut sangat membutuhkan nutrisi, tetapi pada kornea dan lensa tidak terdapat pembuluh darah, sehingga aqueous humor inilah yang berperan untuk memberikan nutrisi kepada dua bagian tersebut. Kemudian ada lensa merupakan media refraksi untuk kita melihat. Selanjutnya ada iris. Iris ini berfungsi sebagai pigmen warna. Nah, pigmen warna inilah yang dapat kita lihat juga selayaknya seperti sklera apabila kita sedang mengaca. Kemudian ada corpus pilaris yang memproduksi aqueous humor. Kemudian setelah itu ada corpus vitreus yang terletak di antara lensa dan retina yang berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata. Kemudian ada fovea. Fovea ini terletak pada retina yang memiliki resolusi paling tinggi untuk mendapatkan cahaya. Nah, pada discus opticus terdapat opticus nervus, yaitu saraf yang mengantarkan cahaya ke otak untuk diterjemahkan. Di sini ada fotoreseptor, yaitu sel yang menerima cahaya dan melakukan transduksi, yaitu mengubah cahaya menjadi listrik. Fotoreseptor terbagi menjadi 2 sel, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang ini berfungsi untuk melihat dalam kegelapan, sedangkan sel kerucut berfungsi untuk melihat dalam keadaan terang. Jumlah sel batang pada retina sebanyak 120 juta per retina, sedangkan sel kerucut pada retina terdapat 6 juta per retina. Sel batang banyak terdapat di perifer, sedangkan sel kerucut banyak terdapat atau berkonsentrasi di fovea. Sel batang ini memiliki ketajaman yang rendah serta sensitivitas yang tinggi saat melihat, sedangkan sel kerucut memiliki ketajaman yang tinggi dan sensitivitas yang rendah. Nah, di sini ada perjalanan humor aqueous. Pertama, humor aqueous akan diproduksi di corpus pilaris, kemudian dikeluarkan ke bilik mata belakang. Setelah itu akan dikeluarkan melalui pupil ke bilik mata depan. Setelah itu akan dilanjutkan ke trabecular mesrope, kemudian ke kanal Esclem
Kemudian terakhir akan dibawa ke aliran vena obvious ke arah belakang. Setelah itu di sini ada video proses terjadinya atau masuknya cahaya. Nah, pertama-tama ketika kita saat sedang melihat, maka cahaya akan masuk dan akan direfraksikan melalui kornea menuju pupil dan dilanjutkan ke lensa. Setelahnya ke lensa akan diteruskan atau difokuskan pada retina. Nah, agar kita dapat melihat, cahaya akan dititik fokuskan pada retina melalui refraksi. Setelah difokuskan, maka cahaya tersebut akan dikirimkan ke optik nervus. Selanjutnya akan dibawa ke otak untuk diterjemahkan. Bagian kedua ini ada sistem indera pendengaran yang diorgani oleh telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Pada telinga bagian luar terdapat daun telinga atau auricle yang tersusun atas tulang rawan elastis, sehingga daun telinga ini dapat kita tekukan dan kita tidak merasakan sakitnya. Kemudian tulang rawan tersebut dilapisi oleh kulit. Daun telinga dihubungkan dengan kepala melalui otot dan ligamen. Kemudian setelah daun telinga kita masuk, terdapat saluran. Saluran tersebut dinamai sebagai saluran telinga luar. Pada bagian ujung saluran telinga luar terdapat gendang telinga atau membran Tiffany yang berfungsi untuk membatasi antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Gendang telinga ini atau membran Tiffany ini disusun oleh epitelium pada bagian luar dan jaringan ikat pada bagian dalamnya. Kemudian kita masuk pada bagian telinga tengah. Pada bagian telinga tengah ini kita dapati auditory ossicle atau tulang-tulang pendengaran. Auditory ossicle ini terbagi menjadi 3 tulang, yaitu ada tulang macillus, tulang incus, dan tulang stapes. Pada tulang stapes ketiga tulang ini dihubungkan oleh sendi-sendi sinovial. Kemudian pada telinga bagian tengah ini terdapat tulang eustachius yang berfungsi untuk menghubungkan telinga bagian tengah dengan nasofaring. Saat kita diam, saluran yang menuju ke nasofaring akan tertutup. Tetapi saat kita mengunyah atau kita menguap, saluran yang menuju nasofaring tersebut akan terbuka. Kemudian telinga tengah dengan telinga dalam dibatasi oleh oval window dan round window. Kemudian pada bagian telinga dalam ini kita dapati yaitu koklea. Kemudian ada tiga saluran setengah lingkaran. Kemudian di antara koklea dengan saluran atau kanal setengah lingkaran itu terdapat vestibula. Tiga bagian tersebut diisi oleh cairan perilim, endolim, serta sel rambut. Kemudian kita masuk ke bagian sistem atau mekanisme bagaimana kita dapat mendengar. Pertama-tama gelombang suara menuju telinga atau menuju kita. Kemudian gelombang suara tersebut ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang suara tersebut masuk ke saluran telinga luar. Setelah itu menggetarkan membran Tiffany.
setelah membran Tiffany bergetar, maka membran Tiffany tersebut akan menggetarkan auditory ossicle. Pada tulang stapes tersebut akan bergetar dan akan menggetarkan oval window. Setelah oval window ini bergetar, maka cairan-cairan yang ada di bagian telinga dalam ini ikut bergetar, sehingga cairan tersebut juga dapat menggetarkan sel rambut. Sel rambut yang ada di telinga ini terhubung ke bagian saraf, bagian saraf. Kemudian sel saraf tersebut akan mengirim impuls ke otak melalui saraf-saraf yang ada di bagian telinga tersebut, sehingga kita dapat mendengar suara-suara di sekitar kita. Nah, begitulah mekanisme bagaimana kita dapat mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke bagian indera penciuman atau indera pembau. Kita masuk ke anatominya dulu. Anatomi hidung ya. Hidung terdiri dari dua bagian, yaitu bagian lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung ini terbentuk dari tulang hidung dan tengkorak. Pada bagian rongga hidung ini terdapat selaput lendir dan rambut halus. Selaput lendir dan rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara atau kotoran yang masuk ke hidung bersamaan dengan udara. Pada bagian atas rongga hidung ini terdapat saraf-saraf pembau yang menyatu dengan rambut-rambut halus. Kemudian kita masuk ke mekanisme dari Kemudian kita masuk ke bagian mekanisme ciuman. Pertama, saat bau masuk ke dalam rongga hidung, bau akan larut pada selaput lendir. Kemudian selaput lendir tersebut akan mengenai sensor atau ujung-ujung dari saraf. Kemudian ujung-ujung saraf tersebut akan mengantarkan impuls ke otak. Kemudian otak akan menerjemahkan bau tersebut sehingga kita dapat mengetahui bau-bau yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya adalah indera pengecap. Indera pengecap ini diorgani oleh lidah, di mana lidah ini terdapat pada bagian dasar mulut, yang permukaan atasnya ini seperti beludru dan ditutupi papil-papil. Papil-papil pada lidah ini terdiri dari papil circumvallata, papil fungiformis, papil filiformis, dan papil foliata. Pada papil circumvallata terdiri dari 8 sampai 12 buah terletak pada dasar lidah. Papil ini merupakan papil terbesar dan dikelilingi oleh lekukan seperti parit, serta membentuk seperti huruf V pada bagian belakang lidah. Kemudian papil fungiformis, seperti namanya, papil ini berbentuk seperti jamur yang menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah. Kemudian ada papil filiformis, di mana papil ini terbanyak dan tersebar di seluruh permukaan lidah, yang berfungsi untuk menerima rasa sentuhan. Kemudian yang terakhir adalah papil foliata, di mana papil ini terletak pada samping dan belakang lidah, yang berbentuk lipatan-lipatan mirip dengan daun. Untuk rasa-rasa atau pada bagian-bagian rasanya itu terletak pada rasa pahit ini terletak pada bagian pangkal lidah. Kemudian rasa asam ini terletak pada samping kiri dan kanan lidah dekat dengan pangkal. Kemudian dengan rasa asin ini terletak pada samping lidah kiri dan kanan
yang berdekatan dengan ujung lidah. Kemudian rasa manis ini berada pada bagian ujung atau depan dari lidah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah indera peraba yang diorgani oleh kulit. Di sini ada penampang kulit, yang mana penampang kulit ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan epidermis dan dermis. Dimana kemudian pada bagian terdalam lagi terdapat jaringan subutan. Pada dermis ini pada epidermis ini terdapat batang rambut. Kemudian pada dermis ini banyak terdapat bagian-bagian seperti kelenjar minyak yang berfungsi untuk mengeluarkan minyak dalam tubuh. Kemudian ada kelenjar limfa. Kemudian ada saraf. Kemudian ada folikel rambut. Terus ada jaringan lemak juga yang ada di bagian dermis. Kemudian pembuluh darah. Terus ada kelenjar keringat yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kulit ini terdapat pada bagian atau mata perkuliahan integumen. Jadi untuk mekanisme sistem perabaan ini, yang mana pertama rangsangan diterima oleh kulit, kemudian kulit akan mengirim rangsangan tersebut terhadap ujung-ujung saraf. Kemudian ujung-ujung saraf tersebut akan mengirimkan rangsangan tersebut atau impuls tersebut ke otak untuk diolah dan diterjemahkan oleh otak. Kemudian otak mengirimkan perintah untuk merespon dari rangsangan tersebut. Nah, begitulah review saya mengenai tentang sistem panca indera. Kurang lebih mohon dimaafkan karena masih tahap pembelajaran. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.